Puji nama Tuhan. Saudara, lagu kita yang terakhir itu luar biasa sekali, saudara. Mengingatkan kita bahwa ada saat dalam hidup kita bahwa kita sudah tidak memiliki kesempatan lagi dalam hidup kita. Renungkan hal ini, saudara, bahwa suatu ketika kita akan kehilangan kesempatan kita. Renungkan hal ini, saudara, bahwa suatu saat kita betul-betul kehilangan kesempatan. Karena itu, kata ini tadi mahal sekali. Kesempatan. Itu adalah satu hal yang mahal sekali. Itu adalah satu hal yang berharga sekali. Karena itu, saudara, di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat, saya mau mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Dan sekaranglah kesempatan itu bagi kita untuk kita raih, saudara. Dan kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Saudara, saudara mau memanfaatkan kesempatan ini dengan baik-baik? Amin. Saya ingin melihat siapa yang hari ini berkata, Tuhan, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Boleh lambaikan tangan, saudara? Ya, puji Tuhan. Ya, semua kita mengatakan kita ingin diberkati oleh Tuhan dalam kesempatan yang berharga ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Tuhan. Kesempatan untuk memperingati Natal ini, saudara, ini adalah kesempatan yang sangat mahal. Kesempatan yang sangat penting sekali, saudara. Mengapa saya berkata demikian? Mungkin saudara mengatakan begini, apa pentingnya? Apa istimewanya? Apa lebihnya? Dari tahun ke tahun ya begitu. Saya tidak tahu sudah berapa kali saudara merayakan Natal dalam hidup saudara. Rata-rata kita sudah merayakan Natal sesuai dengan umur kita. Kalau saudara sudah berumur 15 tahun, dapat dipastikan bahwa saudara sudah kurang lebih 15 kali merayakan Natal. Kalau saudara sudah menjadi Kristen dari sekolah minggu, itu berarti bahwa saudara sudah mengikuti Natal sesuai dengan umur saudara. Kalau saudara sudah berumur 20 tahun, berarti saudara sudah mengikuti Natal kira-kira 20 tahun. Waktu saudara berumur 1 atau 2 tahun, saudara disiapkan oleh orang tua supaya sekalipun masih bayi, ya bahkan mungkin belum setahun, sudah dibawa ke gereja supaya dapat mengikuti ibadah. Ya. Apalagi dulu belum ada pandemi COVID-19. Sekarang memang kita betul-betul menjaga itu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini menjadi lebih spesial lagi, menjadi lebih khusus lagi. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara berumur 30 tahun kurang lebih saudara sudah mengikuti Natal kira-kira 30 kali. Demikian selanjutnya. Kalau 50 atau 60 tahun mungkin sudah sekitar umur kita. 50 atau 60 kali kita sudah mengikuti Natal dari tahun ke tahun. Nah, saudara, seringkali kita menganggap bahwa Natal ini bukan lagi menjadi sesuatu yang istimewa, bukan menjadi satu kesempatan yang istimewa. Tapi renungkan kebenaran ini, saudara. Pertama, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menerima kebenaran ini. Tidak semua orang mendapat kabar bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun seseorang itu mungkin pernah mendengar tentang Yesus adalah juru selamat, tapi tidak semua orang yang sungguh-sungguh hidup menyerahkan hidup buat Tuhan. Saudara tahu bahwa jumlah penduduk dunia ini sekarang kira-kira 7 miliar orang, saudara. Dari 7 miliar ini, berapa orang kira-kira yang disebut dengan Kristen? Katakanlah 1 miliar. Sepertujuhnya misalnya Kristen. Oke. Dari 1 miliar. Jadi kalau misalnya dari 7 miliar, yang namanya Kristen itu hanya 1 miliar, berarti 6 miliar bukan Kristen. Saudara bisa bayangkan.
6 miliar adalah yang mereka bukanlah orang yang hidup bagi Kristus. Nah, sisa 1 miliar. 1 miliar udah luar biasa. Dari 1 miliar ini, berapa orang yang sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan? Nah saudara, berapa orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Saudara tahu, dari 1 miliar ini, itu adalah rata-rata memang yang punya nama Kristen, ya, namanya Yakobus, Petrus, tapi sebagian ada di penjara. Ada di tempat-tempat yang tidak terhormat, ya, yang namanya Immanuel dan sebagainya. Itu nama-nama Kristiani. Oke, katakanlah separuhnya ya. Jadi tinggal 500 juta gitu ya. Dari 500 juta ini tadi, saudara bayangkan, ada berapa orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan? Lebih sedikit lagi, disaring. Ya. Lalu berapa? Jadi jumlahnya tinggal sedikit sekali. Maka pantas Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus akan datang sebagai raja ke dunia ini, dia bertanya, adakah Tuhan menemui iman di dunia ini? Saudara perhatikan penduduk Jabodetabek, berapa persen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah oke, sekarang kita hadir dari ini, kira-kira katakanlah mungkin 20 orang ya. Saya pikir itu jumlah yang pas sekali. Karena lebih daripada itu mungkin sudah lebih mirip kerumunan gitu ya. Jadi dari 20 ini saudara, saya menganggap bahwa saudara-saudara ini adalah pilihan Tuhan. Kira-kira apa saya berlebihan ya? Saudara adalah orang spesial, amin? Amin ya. Dan saya harap dari 20 ini tadi, sudah, nggak usah disaring lagi saudara. Udah 20 orang cukup. Semua adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jangan ada lagi, waduh sudah sedikit, disaring lagi. Waduh. Tuhan Yesus punya 12 murid. 1 orang yang mengkhianat. Tuhan Yesus adalah guru yang hebat. Mungkin kita mengatakan, kalau Yesus adalah guru yang hebat, kenapa ya gagal ya mendidik muridnya? Itu adalah keputusan Yudas sendiri. Saudara, kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang sama, tapi mengapa Tuhan kita yang sama, tapi ada yang sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, tapi ada yang tidak setia ikut Tuhan, bahkan ada yang ya pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Apakah Tuhan kita kurang hebat? Tidak. Keputusannya ada pada kita. Maka hari ini saudara, biarlah sungguh-sungguh kita mengatakan, kita mau memanfaatkan kesempatan ini, bahwa inilah kesempatan yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara, jadi kesempatan mendengarkan firman Tuhan, kesempatan untuk diubahkan oleh Tuhan, kesempatan mendengar berita Natal, itu adalah kesempatan yang langka, kesempatan yang mahal sekali, kesempatan yang penting sekali. Di mimbar kita saudara, kita beritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Maka saya saudara, sekalipun berapa orang yang mendengar, saya ingin tetap bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Saudara, renungkan bahwa di zaman Tuhan Yesus lahir di kandang, kemudian dibaringkan di palungan. Palungan itu adalah tempat minumnya ternak. Itu saking tidak adanya tempat. Itu menunjukkan bahwa manusia begitu menolak Tuhan Yesus. Tidak ada yang bersedia menerima Tuhan Yesus. Andai kata penduduk Bethlehem tahu bahwa yang lahir di kandang ini adalah juru selamat, bahwa yang lahir ini adalah King of the Kings, raja di atas segala raja. Andai kata penduduk Bethlehem tahu bahwa yang lahir ini adalah anak Allah, saudara, mereka pasti akan datang berduyun-duyun untuk menyembah Yesus. Mereka akan membuka tempat yang paling bagus. Mereka akan mengatakan, tempat ini tidak layak buat Mesias. Tempat ini tidak layak untuk Tuhan. Harus tempat yang bagus. Maka mereka akan segera membawa Yesus dari kandang dan membawa ke rumah yang paling bagus. Kalau ada di kota itu orang yang paling kaya, kalau rumahnya yang paling bagus, mungkin dia punya hotel, langsung akan ditaruh di sana saudara. Karena tempat itu sungguh amat tidak layak bagi seorang raja saudara. Jangankan raja, bagi kita, bagi rakyat jelata pun, kalau kandang itu bukanlah tempat yang layak.
Nah saudara, hari ini saya mengatakan bahwa manusia pun sampai hari ini tidak terlalu banyak menyadari bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah penguasa. Maka banyak orang saudara betul-betul menunjukkan rasa tidak hormat mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka menghujat Yesus, mereka mempermalukan Yesus, mereka mengata-ngatain Yesus. Ya, baik dalam sikap hidup mereka, di medsos misalnya kita melihat bagaimana orang menghina dan sebagainya. Saudara, dan yang paling yang kenop lagi adalah sepertinya Tuhan Yesus tidak mau peduli. Sepertinya Tuhan Yesus juga diam akan hal ini. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa suatu hari kelak bahwa Yesus akan datang sebagai Raja yang memimpin alam semesta ini. Amin, saudara. Nah, hari ini kekuasaan Kristus. Hari ini kerajaan Kristus. Hari ini kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus sepertinya sedang diinjak-injak. Sepertinya Tuhan Yesus begitu lemah. Tapi suatu hari kelak, saudara, suatu hari kelak, seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 10, 11. Di sana dikatakan, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut suatu hari kelak akan bertelut. Musuh-musuh Tuhan Yesus, siapa yang hari ini yang tidak hormat kepada Tuhan Yesus, suatu hari kelak mereka akan bertekuk lutut, dan melalui lidah mereka akan mengakui, Yesus, sungguh Engkau adalah Tuhan. Tapi sekarang belum. Nah, saudara, mengapa banyak orang sulit sekali menerima kealahan Kristus? Mengapa banyak orang sulit sekali menerima kemahakuasaan Kristus? Sebab Kristus datang dalam kehinaan. Jangankan bagi orang yang bukan Kristen, saudara. Bagi orang Yahudi sendiri, konsep Mesias bagi orang Yahudi adalah begini, bahwa juru selamat yang akan datang, bahwa Mesias yang akan datang itu adalah manusia yang perkasa, yang punya kuasa politik, punya kuasa militer, yang punya kuasa dalam pemerintahan. Nah, tentunya orang seperti ini hebat, tentunya orang seperti ini sangat mempesona. Tentunya orang seperti ini dia juga akan menunjukkan kekayaannya. Tetapi ketika Yesus, Mesias yang sesungguhnya, juru selamat yang asli, penebus yang asli itu datang, dia datang dalam kehinaan, miskin, lahir di kandang. Waduh, ini bagaimana orang bisa percaya? Maka orang Yahudi sebagian besar sampai hari ini mereka masih menantikan juru selamat. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini enggak begini, enggak sesuai dengan konsep pikiran mereka. Masakan sih juru selamat begini? Nah, maka sampai hari ini orang-orang Yahudi menantikan Mesias. Saudara tahu bahwa salah satu doa mereka adalah, ya Allah, kirimkanlah Mesias, kirimkanlah juru selamat. Saudara, padahal juru selamatnya sudah datang. Sama seperti misalnya saudara, kalau misalnya di tempat kita ini misalnya kita undang Bapak Presiden Jokowi, ya, dan dia misalnya sudah hadir di tempat kita, lalu ada salah satu jemaat yang berdoa, oh Tuhan, kirimkanlah Bapak Presiden Jokowi di tempat ini. Padahal beliau sudah ada di tempat ini. Nah saudara, sama seperti orang Yahudi yang masih terus berdoa supaya Allah mengirimkan juru selamat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit, maksud saya tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahkan saya mengatakan begini, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen saudara, orang Kristen sebagian mereka hanya
menerima Kristus secara nalar saja. Sebagian orang Kristen, sebagian besar orang Kristen, mereka percaya kepada Yesus hanya mungkin ini sedikit lebih baik. Dalam hati mereka sungguh-sungguh percaya. Tapi Tuhan meminta kita lebih daripada itu. Tuhan meminta kita, kepercayaan kita kepada Yesus, kepercayaan kita kepada Kristus harus lebih daripada itu. Sebab percaya yang sesungguhnya, arti daripada percaya adalah percaya kepada Yesus artinya kita tunduk kepada Kristus. Percaya kepada Yesus artinya kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Yesus. Itu artinya percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus bukan saja saudara, bukan saja mempercayai atau mengakui bahwa Yesus pernah lahir, bahwa Yesus pernah melakukan karya-karya yang ajaib, bahwa Yesus pernah melakukan mujizat-mujizat, bahwa Yesus naik ke kayu salib, kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Tidak cukup seperti itu saja. Itu baru kepercayaan secara nalar saja, Tetapi Tuhan meminta kita supaya kepercayaan kita lebih daripada itu, yaitu kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kepercayaan seperti inilah yang dituntut oleh Tuhan bagi kita. Kalau percaya kepada Yesus itu berarti bahwa kita rela dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita rela dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau itu yang dimaksud dengan percaya, maka sebenarnya yang namanya iman atau percaya kepada Tuhan Yesus itu bukanlah perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Maaf sekali saudara, banyak orang Kristen yang mempermudah kekristenan. Mereka mengatakan asal kita percaya pada Yesus, kita pasti masuk surga. Percaya seperti apa yang dimaksud di sini saudara? Kalau misalnya percaya yang seperti yang tadi, bahwa kita percaya bahwa Yesus pernah lahir, bahwa Yesus itu mati menebus dosa kita, bahwa Yesus melakukan mujizat, dia hebat, dia dahsyat gitu ya. Kalau kepercayaan seperti ini saja, ini belum membawa kita masuk kepada surga, saudara. Maka kepercayaan yang sebenarnya adalah ketika kita mempertaruhkan segenap hidup kita, mempercayakan seluruh hidup kita bagi Tuhan Yesus. Iman yang seperti inilah, percaya seperti inilah yang sungguh-sungguh membawa kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi iman itu akan terlihat dari perbuatan kita. Kepercayaan kita itu akan terlihat dari seluruh hidup kita. Maka menjadi Kristen artinya to be like Christ, mirip dengan Kristus. Perbuatan kita mirip seperti Kristus. Itu berarti saudara dalam seluruh hidup kita, ya, dalam pola pikir kita, tutur kata kita, sikap hidup kita mencerminkan kehidupan Kristus, saudara. Kalau kita semuanya menjadi seperti Kristus, wah, alangkah indahnya dunia ini, saudara. Kita ini walaupun hanya beberapa orang saja, tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup seperti Kristus, itu luar biasa, saudara. Ya, orang lain pun akan merasa aman dengan saudara. Orang lain percaya kepada saudara, karena orang seperti ini, wah, sungguh-sungguh hatinya seperti Tuhan Yesus. Kalau misalnya titip duit kepada orang seperti ini pasti aman. Mengapa? Karena dia dapat dipercaya. Ya. Kalau titip rumah juga sama orang ini, dia nggak mungkin larikan. Bagaimana larikan rumah, gitu ya. Kalau titip barang, titip mobil kepada dia, ini pasti aman. Kenapa? Dia sungguh-sungguh bisa dipercaya. Tapi saudara, menyedihkan juga, banyak orang Kristen yang akhirnya ya bikin malu gitu ya. Kalau kita menjadi orang Kristen itu berarti nggak tua nggak muda. Kalau misalnya bagian anak muda, kamu kalau misalnya belum menikah, pacarannya juga harus yang seperti Tuhan Yesus. Nggak boleh memperlakukan lawan jenismu itu, ya wanita misalnya, kamu permainkan perasaannya, kamu sakiti hatinya. Itu bukanlah pemuda Kristus, bukanlah pemuda Kristen.
Amin nggak kira-kira yang saya sampaikan ini? Betul ya? Betul. Kalau apapun profesi kita, saudara, kita sungguh-sungguh memiliki karakternya Kristus, saudara. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang melakukan 3 hal. Pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Apa artinya menyelamatkan kita? Supaya hidup kita diperbaiki. Supaya hidup kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Apa rancangan Tuhan yang semula? Yaitu supaya hidup kita sempurna, sama seperti Bapa di surga. Supaya hidup kita meniru Tuhan Yesus. Nah, itu artinya diselamatkan. Jadi diselamatkan bukan hanya Yesus datang ke dunia ini supaya kita dibawa ke surga. Masuk surga itu bukan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita diperbaiki. Supaya hidup kita diubahkan. Supaya hidup kita diperbaiki. Kita semuanya rusak karena dosa. Coba saudara perhatikan. Sekarang kita melihat dunia ini betul-betul rusak. Dunia ini betul-betul rusak. Kalau sudah lihat misalnya sinetron dalam sinetron tertentu, sepertinya kerusakan itu sudah biasa. Misalnya contoh saya beritahu. Misalnya ada seorang suami baru menikah. Misalnya nanti suatu saat dia mengatakan pada istrinya, ya dia bilang karena income saya udah bertambah, sepertinya saya mau tambah istri. Biasa aja. Saya mau tambah istri ya, gitu ya. Saya harap kamu tenang dong. Aduh, harus terima dengan ucapan syukur gitu ya. Karena sekalipun saya akan menikah, nanti istri yang kedua ini dia baik orangnya. Terus di situ digambarkan bagaimana istri yang pertama ini dia betul-betul sakit hati. Dia bilang kamu jangan sakit hati. Nah, ibu-ibu nih khususnya kalau sudah hari-hari menonton hal-hal seperti ini, lama-lama kalau misalnya suami itu poligami, ya menceraikan istri, sepertinya udah biasa. Tapi sebenarnya dalam kekristenan, kalau misalnya orang Kristen punya istri 2 misalnya gitu, itu sebenarnya memalukan. Ya. Di tempat ini jangan sampai punya istri 2 ya. Enggak mengaminkan. Amin, bagus. Yang bagus. Ya. Ya. Itu artinya seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita, artinya supaya hidup kita diperbaiki. Tapi kita harus mengaku dulu di hadapan Tuhan bahwa memang aku telah rusak. Perbaikilah aku Tuhan. Nah, rusaknya kita bermacam-macam. Ada yang udah amat rusak, ada yang rada-rada rusak, ya, ada yang sudah agak baikan gitu ya. Kita sebenarnya gereja ini sebenarnya seperti bengkel. Ya, kita sedang diperbaiki. Semua orang-orang rusak, saya juga rusak. Pak Surya juga apalagi rusak gitu ya. Kita semua rusak maksud saya. Pak Surya, saya ada orang-orang rusak, tapi kita adalah orang-orang yang bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Siapa di sini yang enggak rusak? Angkat tangan. Waduh, kayaknya saya salah masuk gereja nih. Wah, saya kira tadi orang-orang baik semua gitu. Ternyata orang-orang rusak. Orang rusak semua. Perhatikan kiri kanannya. Kamu orang rusak ya gitu. Nah, orang rusak semua. Tapi saudara, ya, kalau kita bersedia diperbaiki oleh Tuhan, itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan tidak mempedulikan betapa rusaknya hidupmu. Tapi yang Tuhan peduli adalah, maukah engkau diperbaiki oleh Tuhan? Maukah engkau diperbaiki oleh Tuhan? Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus datang supaya dia dapat apa? Supaya dia dapat mengajar manusia. Menyampaikan kebenaran, mengajar manusia. Maka salah satu tugas Tuhan Yesus, selain daripada melakukan mujizat, satu tugas Tuhan Yesus yang sangat menonjol, yaitu mengajar. Itulah sebabnya maka Yesus disebut juga sebagai guru. Yesus adalah guru. Di tempat kita ada beberapa guru ya. Bahkan ada kepala sekolahnya juga gitu ya. Luar biasa. Guru gitu ya. Nah, Tuhan Yesus begitu menghargai guru gitu ya. Yesus mengajarkan kebenaran supaya kita tahu kebenaran itu. Nah, itulah sebabnya kalau orang Kristen harus rajin baca Alkitab, kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Yang ketiga yaitu Yesus datang ke dunia ini supaya Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana sih orang yang benar? Nah, lihat Yesus. Bagaimana sih supaya kita menjadi orang yang benar? Lihat hidupnya Yesus. Ya, bagaimana Yesus misalnya memperlakukan orang miskin, bagaimana Yesus memperlakukan orang kaya,
bagaimana Yesus memperlakukan penguasa, bagaimana Yesus memiliki hati yang mengampuni, bagaimana Yesus bersedia memberikan pengharapan bagi orang lain, bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita semuanya. Jadi Tuhan Yesus setidaknya memiliki 3 tugas ini tadi. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Yang kedua, supaya Yesus dapat mengajarkan kita. Yang ketiga, supaya Yesus bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menjadi teladan bagi kita semuanya. Itulah seharusnya tugas gereja. Tugas gereja adalah memberitakan kebenaran, dan gereja bukan hanya memberitakan kebenaran, tapi juga hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Terus terangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebenarnya belakangan ini ya, semakin hari sebenarnya saya sedikit lebih frustrasi gitu ya. Karena saya frustrasi juga gitu. Ternyata menjadi pendeta itu sulit. Sulitnya bukan dalam khotbah. Sulitnya bukan misalnya ya buat program gereja gitu ya, memperhatikan jemaat. Kesulitannya bukan itu. Tapi kesulitan yang terutama sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana hamba Tuhan itu menjadi teladan. Sebab saudara pasti akan bukan hanya mendengar apa yang saya khotbahkan ini. Saudara akan diam-diam memperhatikan. Kita lihat itu, Pak Immanuel itu. Benar nggak apa yang dikhotbahkan itu? Apakah yang dikhotbahkan ini juga dihidupin oleh dia atau tidak? Gitu. Nah, untuk itu hidup saya harus benar. Hidup saya harus benar. Hidup perkawinan saya misalnya harus benar. Kalau misalnya saya juga perkawinan saya juga misalnya nggak karu-karuan gitu, saya mengajarkan saudara yang benar, saudara pasti gitu ya, langsung. Nah, orang seperti ini mengajarkan kita pret gitu kan. Nah, sekarang kita sudah hidup benar nih, ya, hamba Tuhan sudah hidup benar, mengajarkan yang benar, itu pun sulit untuk hidup benar, betul nggak kira-kira? Ya, apalagi kalau misalnya kami hamba Tuhan, kita mengajarkan yang benar, oh ya harus kita benar, tapi kami sendiri tidak benar. Saya sendiri, dalam hal ini saya mencontohkan diri saya. Misalnya saya sendiri tidak benar, waduh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka tugas kita semuanya, mulai dari gembala, mulai dari pendeta gitu ya, itu adalah bagaimana kita mengajarkan kebenaran. Kita harus mengajarkan kebenaran. Inilah kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus datang supaya hidup kita diubahkan. Itu kebenaran. Dan bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang paling utama saudara. Dan kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, itulah persembahan kita yang terindah yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Amin. Itulah persembahan yang terindah yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Saudara, tadi pujian yang terakhir itu bagus sekali. Hanya satu kerinduanku, serupa sempurna seperti Bapakku. Lagu ini harus sungguh-sungguh kita meresap dalam hati kita ya. Lagu ini sebenarnya harus kita ulang-ulang terus. Lagu ini harus kita kenal dengan baik ya. Nah saudara, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Untuk itu saudara, kita harus terus bertumbuh. Ya, saya harus bertumbuh. Untuk itu saya harus banyak belajar. Saya harus banyak membaca. Supaya apa? Supaya saya boleh menyampaikan kebenaran yang penting kepada saudara. Kalau seandainya saya sudah tidak belajar, saya menyampaikan itu lagi. Saudara lama-lama akan jadi bosan juga gitu ya. Nah, untuk itu berarti saya kami ini hamba Tuhan nih paling depan nih. Itu berarti belajar firman harus rajin ya, bersekutu dengan Tuhan harus lebih rajin. Ya, mengambil waktu bersatu teduh dan sebagainya. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doakan kami juga pelayan-pelayan Tuhan. Doakan kami. Kalau selama ini lupa mendoakan, enggak apa-apa. Mulai dari sekarang jangan lupa ya. Titip doa ya. Amin ya. Iya, jangan hanya misalnya, ya bagus juga sih sebenarnya, Pak doakan saya, boleh. Biar kita saling mendoakan, ya. Bahkan sebenarnya untuk hal-hal yang tertentu, saudara dapat berdoa sendiri, nggak perlu melalui pendeta. Sebab apa? Ingat bahwa saudara pun adalah anak-anak Allah.
Dan saudara ketika berbicara dengan Tuhan, saudara pasti didengar oleh Allah. Mengapa? Karena saudara adalah anaknya. Tuhan tidak berkata begini, kamu datang melalui siapa? Mana pendetanya? Gitu ya. Enggak, saudara. Saudara berbicara dengan Tuhan, langsung didengar oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan sedikit-sedikit misalnya telepon pendeta, tolong doakan. Waduh, saya begini gitu ya. Wah, saya lagi bermasalah gitu ya. Tolong doakan gitu ya. Oh, pendeta, saya lagi dapat lotre ini. Doakan supaya uang saya tetap sungguh-sungguh ini gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Saudara punya hak untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara punya hak yang sama dengan pendeta-pendeta, dengan hamba Tuhan. Sebab saudara adalah anak Allah. Dan kalau saudara anak Allah, saudara dimiliki oleh Allah. Karena saudara dimiliki oleh Allah, berarti saudara juga adalah hamba Allah. Dan saudara didengar oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah maksud Natal pada hari ini. Ada satu kalimat yang sering kita dengar dulu waktu kita Natal. Saudara, kalimat ini mungkin tidak asing bagi saudara. Dan saya akan sampaikan dan saya nanti bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah mendengar kalimat ini? Itu misalnya begini, setiap Natal ada satu kalimat yang dulu sering kita dengar. Biarlah Yesus lahir dalam hati kita gitu. Pernah dengar kalimat ini? Atau belum pernah dengar? Dulu kalimat ini sering kita dengar. Ya, kalau dulu sih bagus begitu ya. Biarlah Yesus lahir dalam hati kita. Itu bagus sekali. Tapi yang harus kita persoalkan adalah kalau setiap tahun Yesus lahir lagi. Yesus lahir sebagai bayi. Lalu tahun berikutnya biarlah Yesus lahir dalam hati kita. Jadi tahun lepas tahun Yesus tetap bayi dalam hidup kita. Kita memperlakukan Yesus sebagai bayi. Tapi apa yang dikatakan oleh Yohanes? Nah, ini kita baca satu ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 3 ayat 30. Nah, kita harus baca Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memperlakukan bayi Natal, sang Natal yang harus kita hormati. Yohanes 3 ayat 30. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis. Tentang siapa? Tentang Yesus. Bahwa Yesus dia harus makin besar. Dan aku harus makin kecil. Artinya apa, saudara? Dalam hidup kita, kalau kita menjadi Kristen, maka Yesus lahir dalam hati kita. Puji Tuhan. Tapi setelah Yesus lahir dalam hidup kita, saudara, maka Yesus harus makin besar dalam hidup kita. Makin besar artinya kita memberi ruang hidup kita yang lebih besar bagi Yesus. Kita memberi ruangan hidup yang lebih besar bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk memerintah hidup kita. Dengan kata lain, saudara, semakin kita memberikan wilayah yang lebih luas kepada Tuhan Yesus, semakin kita memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Tuhan Yesus untuk memerintah hidup kita, maka Tuhan Yesus dapat lebih leluasa untuk berkarya dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus dapat lebih berkuasa, lebih leluasa untuk menata hidup kita. Maka saudara, banyak orang Kristen, saudara, Yesusnya bukan lebih besar, tapi dianya yang lebih besar. Maka di gereja ini, saudara, bukan Immanuelnya yang harus lebih besar, bukan Pak Suryanya yang harus lebih besar, tapi Tuhan Yesusnya yang harus lebih besar di tempat ini. Amin, saudara. Tuhan Yesus yang harus lebih besar di tempat ini. Sehingga saudara, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Maka di gereja kita, saudara, kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja. Kita harus tunduk kepada Yesus. Kita harus tunduk kepada Raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, kita harus tunduk. Siapapun kita, entah kita muda, entah kita tua, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kita mau tunduk. Siap. Amin. Itu artinya kita menjadi Kristen. Itu artinya bahwa kita datang menyembah Yesus. Maka Yesus harus lebih besar, makin besar dalam hidup kita. Sehingga saudara, kalau Yesus makin besar dalam hidup kita, maka
hidup kita, maka suatu hari ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka Yesus mengatakan, kamu mirip dengan saya. Ya. Maka ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah mengatakan, oh, kamu mirip dengan anak tunggal saya, yaitu Yesus Kristus. Wajah Allah itu terlihat dalam hidup kita, saudara. Saudara pernah mendengar salah satu logam yang selain daripada emas, itu yang dimurnikan terus dengan api, itu perak. Perak itu, saudara, pertama sebelum dia menjadi perak yang bagus, maka dia diambil dari tambang gitu ya. Itu masih ada dengan kotoran-kotoran dan sebagainya. Mungkin bercampur dengan tanah dan sebagainya, sehingga warnanya itu jadi pudar. Kemudian biji perak ini tadi itu dibakar dengan api, sehingga ketika dibakar, maka semua yang bukan perak itu akan menyingkir. Ya, ada yang mirip-mirip perak, wah ternyata dia terbukti ini bukan perak. Maka yang bukan perak semuanya itu akan menyingkir. Ya, itu perak itu bisa sampai dimurnikan, bahkan ada yang sampai 50 kali dimurnikan. Ya, dibakar, ya, dimurnikan sampai, karena murni sekali gitu ya, sampai orang yang memurnikan perak itu, dia dapat melihat wajahnya sendiri di perak itu. Dia mengatakan, ini wajahku. Waduh, baru tahu aku, wah wajahku seperti ini di perak ini gitu ya. Saudara, kita pun dimurnikan terus oleh Tuhan. Dimurnikan terus oleh Tuhan. Sampai Tuhan melihat wajahnya dalam hidup kita. Dia mengatakan, kamu mirip dengan saya. Ini kepunyaanku. Tahu dari mana bahwa ini punya Tuhan? Dia mengatakan, karena aku telah melihat wajahku dalam dirimu. Saudara, kiranya Natal ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Saudara, apakah hal yang saya sampaikan ini tadi mungkin? Mungkin dan harus mungkin. Karena itu ini adalah kesempatan yang terbaik. Katakan, Tuhan, di Natal 25 Desember 2020 ini adalah Natal yang khusus, yang spesial bagi kita. Saya sungguh menyadari saudara. Saudara tidak kebetulan sampai di tempat ini. Jangan saudara mengatakan, oh saya ada kebetulan di sini. Ya karena saya memang pas lagi ada di sini, saya ada datang ke gereja. Saya mengatakan tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Itu dipimpin oleh Tuhan. Karena itu siapapun saudara, mari kita sama-sama bertumbuh. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.